Apa yang terjadi di Morowali itu skandal. Apa yang terjadi di Morowali itu sangat memalukan bangsa ini. Tapi kalau orang-orang cecunguk-cecunguk yang di sekitar dia udah mulai memikirkan fasilitas-fasilitas yang make money, mencetak uang, hancur dia Prabowo. Bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing. Baru kabinet ini ada Kementerian Imigrasi. Sebelumnya Dirjen Imigrasi. Ya. Kementerian Imigrasi ini harus segera turun, buka lagi file. Benar nggak ada ribuan melalui ini? Cek semua. Benar nggak kalau ada pengakuan-pengakuan tiap hari 50-100 orang datang dari Cina, langsung mereka bisa ke situ, ke Morowali tanpa melalui imigrasi. Anda sebut TKA? Ya. Dari satu negara atau beberapa negara? Dari Tiongkok saja. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang. Setiap hari? Setiap hari. Ini ngeri nih. Kalau satu bangsa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak tahu malu. Pada waktu itu beliau sampaikan ke saya bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Alasan investasi, memasukkan modal asing dengan alasan untuk kepentingan industri, harga diri dijual. Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri, sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang. Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. Pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam. Dan di mana? Kok sampai anomali berapa tahun? Wah, aku seperti ketampar aku kalau sebagai Panglima bintang 4 di situ, 4 stars itu. Apa ini Panglimaku bintang 2? Iya. Cerita apa dia mengenai ini Morowali? Coba buka file dulu. Belum lagi BAIS, intel strategis. Belum lagi Sandi Yuda, belum lagi ini kebobolan. Astagfirullah. Iya. Ngeri nih. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Yang jadi patokannya adalah tadi berarti di awal Bang, Abang mengatakan bahwa yang resmi saja bisa bermain gitu. Iya. Apalagi yang khusus-khusus ini. Wah, lebih gila lagi. Orang yang resmi aja di Tanjung Priok bisa masih dimainkan. Iya kan? Apalagi yang tak ada bea cukainya. Ini kedaulatan kita diinjak-injak, kedaulatan negara kita nggak dihargai, kedaulatan kita nggak dijaga. Skandal. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini saya akan berbicara one on one, eksklusif bersama wartawan senior, jurnalis senior, terutama berkaitan dengan investigasi. Saya pengen menggali kaitan dengan Morowali. Ini banyak diperbincangkan belakangan di masyarakat karena menyangkut soal kedaulatan, soal ekonomi, soal politik, di mana Indonesia yang sudah merdeka, seakan-akan dari isu ini ya yang disampaikan oleh Pak Safri ada negara dalam negara. Sudah bersama saya Bang Panda Nababan. Sehat Bang? Sehat. Merdeka. Ya, ini lagi-lagi kalau saya ngundang Bang Panda ini berarti ada sahabat Abang yang lagi viral ya kan. Dulu kita pertama bahas tentang Pak Jokowi ini sahabat Abang ya kan. ada lagi Pak Prabowo juga sahabat Abang. Ini Pak Safri Bang. Jadi Pak Safri itu belakangan ngomong ada bandara siluman, bandara anomali, di mana di sana itu tidak ada penjagaan, tidak ada negara, yaitu di Morowali. Iya. Bandara IMIP namanya, Indonesia Morowali Industrial Park. Bahkan beliau mengatakan bahwa seakan ada negara dalam negara. Ya. Bang Panda melihat ini gimana Bang?
Pertama kita harus berterima kasih, bangga seorang Syafri bisa bicara begitu. Bangga. Terus terang, bangga. Dia terus terang. Walaupun kita pun sebenarnya mendapat kesan dia udah terlambat. Dalam arti kata sebenarnya kita punya sejarah Iya. seorang Menhankam pangkam seperti Yusuf itu keliling ke daerah-daerah. Kemana aja ke daerah-daerah. Melakukan inspeksi-inspeksi. Iya. Maka dia pergi ke Kalbar, panglimanya nggak ada. Dia copot. Langsung lo copot di teman. Dia kasih tahu sama Pangkuilhan sama jangan balik lagi ke Pontianak. Dia pergi Palembang, naik Hercules, tiba-tiba Menhan seperti Sapri ini. Panglimanya nggak ada. Ini tanpa woro-woro datang aja gitu. Datang aja, langsung dicopot gitu loh. Dicopot langsung, diberhentikan. Iya. Gitu loh. Jadi artinya walaupun otoriter, tertutup dan banyak yang disesali zaman Soeharto, ada lahir orang-orang yang punya idealis. Iya. Nah sekarang kelihatannya Sapri, sejauh yang saya tahu di awal-awal Menhan Pak Prabowo, asal aku datang, itu Sapri di situ. Mendampingi, mejanya ada sendiri di ruang itu. Di ruangan Pak Prabowo itu? Di ruang Pak Prabowo, ada mejanya di pojok sebelah kanan itu, ada. Iya. Meja dia, di situ dia. Ada Glenn Kairupan, ada lagi yang lain, ada di situ. Ada si anaknya DI Panjaitan. Iya. Jadi Sapri itu sangat kali dengan Pak Prabowo, Prabowo gitu. Iya. Nanti kita akan ke sana Bang. Tapi kita coba pengen dulu ada M Yusuf ya, dengan heroiknya, bahkan Abang pernah bercerita tuh ketika datang kok ini ada AC dan sebagainya kan di kantor-kantor Kodim itu kan. Di Sulawesi Tengah dekat Morowali ini, ya kan. Dia datang suruh bongkar semua, angin laut lebih segar dia bilang. Karena dia tahu anggaran untuk AC nggak ada. Oh. Dari mana nih, cukong-cukong mana nih diperasin gitu loh. Iya. Gitu loh. Itu langsung copot-copotin Bang? Langsung dicopotin, bongkar. Jadi mau saya gambarkan dengan Syafri Samsudin sekarang, dia terus terang aja, terkecuali itu hanya untuk show dan showbiz atau kemudian untuk pertunjukan saat tindakan dia dengan mengungkapkan Morowali ini, itu harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional yang serius. Katakanlah contoh, baru kabinet ini ada Kementerian Imigrasi, sebelumnya Dirjen Imigrasi. Kementerian Imigrasi ini harus segera turun, buka lagi file, benar nggak ada ribuan melalui ini, cek semua, benar nggak tiap. Kalau ada pengakuan-pengakuan tiap hari 50-100 orang datang dari Cina, langsung mereka bisa ke situ, ke Morowali tanpa melalui imigrasi. Itu yang dikatakan oleh Syafri kan, tidak ada institusi-institusi negara. Apa itu bea cukai, imigrasi, ya kan? Terus apa lagi, karantina, itu semua ada. Itu dia punya institusi yang melekat di airport gitu. Nah sekarang dari imigrasi cek, bea cukai juga begitu, Direktur Jenderal Bea Cukai cek. Jadi tidak rumor, tidak kemudian ini harus diinvestigasi lagi. Jadi pemicu yang dilakukan oleh Sapri ini harus dijabarkan, ditindaklanjutin. Harus ditindaklanjutin. Dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ini akan ada laporan, memang betul ada ribuan masuk. TKA memang ada. Dokumen ini begini, itu bisa dengan mudah dilacak itu. Bea cukai juga begitu. Ada masuk ini, ada masuk barang ini, ada masuk barang ini segala macam. Nah kemudian kan masih banyak saksi-saksi yang bergaul mengetahui TKA tenaga kerja asing dari Cina itu gitu loh. Iya Bang. Nah satu yang menarik lagi saya terus terang aja, jangan terulang seperti pagar laut. Karena tegan kepada sesuatu hantu oligarki yang begitu besar, lumpuhlah intelijen daerah, intelijen Kodam, intelijen itu nggak lihat. Sampai Titi Soeharto harus datangkan mobil tank air untuk ngecek itu, gitu loh. Nah ini juga begitu. Sejauh mana Panglima Kodam
di sana melihat itu, datang pesawat-pesawat terbang. Apa kata Kapolda Sulawesi Tengah? Apa laporan Kapolda Sulawesi Tengah selama ini? Berapa Kapolda itu? Iya. Apa laporan daripada Kodim? Karena ini Morowali ini kabupaten, selevel Kodim gitu. Apa laporannya? Saya takut karena dibayang-bayangi oleh ada tokoh-tokoh tertentu, takut nggak datang lagi kemari. Datang pun tidak. Backing Iya. itu Bang ya. Jadi maksud aku peristiwa yang Safri ini betul-betul ini starting awal yang terbaik untuk melakukan satu retooling, satu perbaikan, satu kemudian betul-betul menjadi start awal untuk melakukan penertiban yang lebih total. Iya. Kan kalau di bandara-bandara yang ibaratnya kayak di Suta di mana-mana kan beberapa kasus kita juga menemukan Bang ya bahwa ada penyelundupan apa dan sebagainya kan. Yang resmi aja bisa dimainkan, apalagi yang nggak resmi. Itu tidak menutup kemungkinan Bang ya. Iya, jadi yang resmi aja seperti di Belawan, Tanjung Priok, atau kemudian di Bandara Soekarno Hatta baru itu penyelundupan emas dan segala macam kan. Itu bisa, itu institusi resmi ada. Bagaimana kalau nggak ada? Di situ ada bea cukai, ada imigrasi sebenarnya ya. Apalagi nggak ada. Iya. Kalau kita lihat letaknya kan memang di IMIP ini kan dekat juga dengan laut-laut tuh Bang ya. Pelabuhan, ada pelabuhan itu. Itu betul skandal lah, betul-betul satu cerita yang paling memalukan lah untuk hegemoni, kehormatan, harga diri daripada satu Republik Indonesia. Morowali itu karikaturalnya, betul-betul. Pakailah itu Morowali itu, aku saran kepada Safri Samsudin, pakai itu menjadi start pembaruan, starting pembersihan, starting awal daripada contoh ini. Bersihkan, betul nggak ada imigrasi. Punya data, bea cukai, bagaimana datanya bea cukai? Bagaimana kemudian teritorial dari Kodam? Bagaimana kemudian Kapolda? Bagaimana ini? Jangan-jangan Kapolda yang ngeri. Karena ada macan di belakangnya. Ada ininya. Itu yang tragis. Itu yang terjadi bakar laut. Ada di belakangnya macan. Lumpuh. Gitu loh. Nggak tahu ini bahwa tiap hari berapa tahun, berapa kilometer dia. Itu tragis. Iya. Apa Bang yang terjadi ketika ini akhirnya jadi omong kosong? Artinya ya udah, kan ini kebiasaan pejabat kita begitu Bang. Ngomong show udah selesai habis itu hilang gitu. Loh, itu yang kita harapkan dari Safri tidak terulang. Kita harapkan kita masih datang dengan optimisme, masih datang positive thinking lah. Ya kan, kedatangan Safri itu walaupun itu termasuk terlambat, dan kemudian kalau dia mau mencontoh sejarah zaman Jenderal Yusuf yang sering inspeksi ke daerah, itu dia tidak menghabiskan waktunya seminar ke seminar, kongko kata sambutan di Jakarta. Dia ke daerah. Lihat apa yang terjadi di daerah. Gitu loh. Apalagi dengan sekarang banjir ini segala macam ini. Turun betul-betul Kapoldanya, Kodamnya, batalion dikerahkan segala macam. Di situ baru itu ya kalau yang dibangga-banggakan Prabowo kepemimpinan militer dia bilang kan. Dalam bukunya iya, sampai ada bukunya ya kan. Iya. Itu artinya apa? Disiplin, tanggung jawab, bersih. Itulah kepemimpinan militer gitu loh. Abang juga pernah bercerita Bang soal kunjungan kerja daripada Pak Yusuf. Itu nggak pernah ngabarin orang di sana tuh, datang aja gitu. Iya. Door to door gitu, daripada main golf mending saya ketemu pasukan katanya. Iya. Ini kan tapi kan kayak sudah hilang Bang ya dari Betul. Sayang hilang. Iya, habit ini sudah hilang di. Nah, yang sekarang itu terus terang aja miskin, kita sangat miskin keteladanan. Tidak ada contoh yang bisa kita pakai menjadi teladan. Jadi menjadi contoh kemudian menjadi disegani. Kemudian ada juga contoh-contoh yang sedemikian rupa menjadi malu. Iya. Ini ngeri nih. Kalau satu bangsa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak tahu malu. Ngeri tuh. Mau sekarang reformasi polisi ini, kalau itu tidak terjawab, itu tidak tersentuh, percuma. Sekarang kita berterima kasih si Safri ini, Morowali. Ini kita anggap pemicu.
betul-betul dengan peristiwa Morowali ini bisa terbongkar, bisa diperbaiki, bisa macam-macam. Iya. Gitu loh. Nah, ini harapan kita. Jangan berhenti begitu saja Tidak, gitu. iya, berhenti dan kemudian lupa hanya cerita dongeng aja. Iya, Di iya. sini ada skandal. Di sini betul-betul skandal dalam arti kata di mana kodimnya, di mana kapoldanya, di mana apanya, pangdamnya, Iya. di mana ininya, lumpuh, gak berani menarik-narik si TK ini. Sini kau dulu, mana paspormu, periksa dulu, gak berani. Karena dimacan-macanin yang pemilik apa ini airport ini gitu loh. Artinya kalau itu terjadi kita kayak nggak punya harga diri bangsa Loh, ini Bang ya. iya dong, tragis dong, memalukan dong. Bukan soal nggak ada harga diri aja, nggak ada nilai. Ya artinya orang bisa datang kapanpun, pergi kapanpun setelah ngeruk apa yang kita punya kan, kira-kira Iya, begitu tuh ya kan. jadi dengan alasan investasi, memasukkan modal asing, dengan alasan untuk apa kepentingan industri, harga diri dijual. Itu ngeri itu, ngeri itu. Oke, coba kita stop di situ Bang ya. Ini agak lumayan ini ya. Jadi Pak Prabowo itu kan 2014, 2019 itu kan kira-kira berhadapan lah dengan abang ya waktu itu kan. Meskipun abang sahabat tapi berhadapan lah waktu Iya, itu iya, ya kan. Setiap kampanye Bang, itu Pak Prabowo itu selalu menggelorakan jangan sampai kita dijajah oleh antek-antek asing gitu kan. Dan kalau kita ngelihat Pak Prabowo dengan Pak Safri, mereka berdua kan satu letting nih Bang. Iya, iya. 74 kalau nggak salah. Satu kamar. Satu kamar lagi. Menurut abang gimana Pak Safri harus mengejawantahkan daripada Pak Prabowo punya cita-cita jangan sampai kita terjajah oleh antek-antek asing sebagai ini kan udah indikasi nih Bang Iya. Morowali nih kan Iya. bahwa ternyata menurut keterangan daripada mantan pegawai di sana per hari 50 sampai 100 orang datang dari Cina. bebas merdeka dengan gaji yang fantastis, tukang sapu aja 18 juta Bang. Iya. Sedangkan orang-orang di sana yang mohon maaf pribumi gitu dalam arti Iya. orang yang di Morowalinya juga nggak sejahtera gitu loh Iya, Bang. iya, Gimana betul. Abang melihat itu Bang? Jadi kalau saya melihat ya dalam positive thinking, ini kesempatan sekarang membongkar. Kesempatan ini sudahlah peristiwa paling memalukan lah ini. Memalukan. Iya. Membuat tidak ada harga diri gitu loh. Jadi kalaupun diperhalus dengan kata anomali dari Sapri, ini sebenarnya skandal yang paling memalukan. Bangsa Indonesia ini dalam sejarahnya pernah ditempati, dipakai ruangnya seenak jidatnya. Gak ada bea cukainya, gak ada imigrasinya, gak ada ininya. Suka-sukanya. Entah apa hantu yang menghantui-nya. Entah apa kemudian yang membuat mengiler. Entah apa harta karun yang ini. Nikel kita diangkutin. Itu yang bilang almarhum Faisal Basri dulu. Data ekspor kita 3 juta. Data di Cina 12 juta. Bah. 12 juta itu. Bayangin dong. Itu diungkapkan waktu itu, viral itu. Nah, dan kemudian nggak diusut gitu loh. Dibiarkan. Itu kan skandal. Ini juga jangan berhenti di Sapri pulang udah selesai anomali. Usut. Harus ada tim yang sekarang berangkat ke sana. Dari tim imigrasi, dari tim bea cukai. Turun ke sana. Kemudian Kodam, apa kerja asisten Intel Kodam? Apa yang kau tahu mengenai ini? Cek semua. Wah, spektakuler. Tapi kan sekarang ada Panglima TNI Bang, nggak langsung kalau dulu kan Iya bisa kan tinggal satu sebelah kamar aja itu ngomongnya. Ya kan? Itu bukan hal yang terlampau sulit birokratis itu. Ya Menhan itu bisa mengapakan Panglima. Ya kan? Panglima pun sebenarnya tanpa diingatkan pun dia udah harus melakukan. Dia kan ikut. Iya. Dia kan ada panglimanya, dia udah tahu dong. Wah, Pangdam gua kok nggak ada lapor begini ya? Dan dim aku di mana? Kok sampai anomali berapa tahun? Wah, aku seperti ketampar aku kalau sebagai Panglima bintang 4 di situ 4 stars itu. Apa ini Panglima aku bintang 2? Iya. Cerita apa dia mengenai ini? Morowali. Coba buka file dulu. Belum lagi BAIS, Intel strategis. Belum lagi Sandi Yuda, belum lagi ini kebobolan. Astagfirullah. Iya. Ngeri nih.
Jadi kalau nggak ditangkap hikmahnya peristiwa keluguan kepolosan Sapri ini, terus terang mau diulangi lagi susah. Mau diulangi lagi peristiwa momen ini kesempatan emas. Ini bisa jadi pemantik untuk ngerembet kemana-mana. Oh Bang, iya dong, bisa. Iya. Apa yang terjadi di Morowali itu skandal. Apa yang terjadi di Morowali itu sangat memalukan bangsa ini. Apa yang terjadi di Morowali itu harus ditebus. Apa itu ditebus? Coba periksa kembali. Betul-betul nggak mengenai tenaga kerja asing ini. Mengenai nikel-nikel yang diangkut. Karena di situ banyak pelabuhan yang tempat pelabuhan-pelabuhan kecil di dekat Morowali itu. Belum lagi yang dibawa dengan pesawat-pesawat terbang berbadan besar. Kayak apa? Diinvestigasi semua. Iya. Dicek semua. Ini seharusnya orang yang paling mendidih darahnya Bang adalah para tentara Bang ya. Oh iya dong. Iya kan, karena ngomongin kedaulatan kan Bang ya. Iya. Maksudnya bukan kita-kita yang di podcast gitu ya. Oke kita mendidih tapi orang yang lebih mendidih mereka gitu. Mereka kan menjaga kedaulatan. Itu yang saya katakan tadi. Panglima TNI ini dia cek pangdamnya. Yang sudah dicek itu dandimnya. Ini kok muka kita diberaki, diapain begini, dicampak, diapakan begini apa? Waktu terjadi malang melintang begini, kau bikin apa? Kau laporkan ke siapa itu? Kau laporkan ke apa itu markas di markas TNI di Cilangkap. Ya, lapor ke Cilangkap enggak? Badan Intel Strategis BAIS apa? Apa yang dikerjainnya? Iya. Ngeri nih. Kita menggebu-gebu ini tak tahu gampang dipercundangi orang. Diangkut sampai 100.000 orang ini. Bablas saja demi uang nikel. Iya. Waduh. Satu sisi kita anak-anak muda jutaan orang nganggur Bang ya. Loh iya. Itu saya bilang ini bukan dramatisasi, ini skandal. Ini sangat konyol gitu loh. Ini jangan diliwatkan begitu aja ini. Sudah dipicu oleh Sapri, jabarkan. Sudah dimulai Sapri, terjemahkan. Iya. Iya gitu loh. Baru ada wibawa. Kalau enggak hanya show off. Hanya udah apa aja, salon aja atau sandiwara aja. Tapi kan itu habit kita Bang, habit pejabat kita tuh itu Bang. Loh kita harus robah lah. Kalau masih ada yang begitu-begitu kita harus robah. Kalau kita mau maju. Korupsi, kuadriliun, ini habis itu udah nggak ada pertanggungjawaban dari apa yang dia sampaikan. Itu kan habit daripada pejabat-pejabat kita tuh Bang. Itu yang mau kita perlu koreksi gitu loh. Nah ini kan sama itu kau singgung itu tadi. Yang sering menjadi aku ribut teriak itu. Apa tolok ukur, apa yang kemudian jadi acuan kalau kemudian saya akan bersihkan. Jalan nggak itu dibersihkan? Kita nggak bosan-bosannya, benar nggak dibersihkan? Benar nggak itu ada dilakukan pembersihan? Maka kita cari jalan keluar. Rekrutlah 1 batalion undercover. Dengan pakaian bea cukai, dengan pakaian imigran dengan ini, terjunkan, bongkar, gitu loh. Itu baru. Jadi Prabowo ngomong korupsi, kampanye di mana-mana dia korupsi berantas. Tak tahu korupsi itu berjalan dan kemudian tidak seperti apa-apa. Apa harga? Iya. Apa harganya lagi? Apa nilai daripada kepemimpinannya? Toh nggak bergetar, toh tak menakutkan, toh tidak ini yang korupsi aja. Itulah hancurnya satu negara, nggak ada wibawa gitu loh. Iya. Kalau kita ngelihat ini Bang, kembali lagi ke kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Safri Samsudin ya, di mana beliau satu kamar bareng sebagainya ya. Abang juga mungkin sudah menghatamkan buku kepemimpinan militer gitu ya kan. Seharusnya dengan Pak Safri kan harus sadar bahwa orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo adalah dirinya tuh Bang. Iya betul. Iya. Baru kemudian ada Fadlizon dan kawan-kawan lah. Iya, Artinya orang yang bisa membaca pikiran daripada Pak Prabowo adalah Pak Safri gitu. Iya.
Kira-kira Abang bisa menangkap seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Prabowo melalui buku yang Abang baca ya dari Pak Prabowo, Bang. Yang pertama, dia pasti senang, gembira, bangga dengan Sapri melakukan Morowali itu. Walaupun ada dulu story-story seakan-akan ada keterkaitan Prabowo dulu dengan Morowali. Gitu. Bintang 8 kalau nggak salah perusahaan namanya ya. Apalagi 08 itu nomor favorit, gampang diplesetin gitu. Iya. Artinya dia lihat Sapri membuat satu tindakan yang begitu tegas, keras, dan di sana dan terbuka kepada publik. Saya pikir hati kecilnya Prabowo bangga. Ya, dia harapkan juga bisa morowali yang lain dibongkar gitu loh. Ya. Nah ini sebenarnya jangan karena kebetulan dia dekat dengan Prabowo, pernah satu kamar, satu sama akademi, jangan gitu. Betul-betul dia melaksanakan apa yang presiden inginkan. Itu. Dan mungkin juga pejabat-pejabat negara yang lain gitu loh. Jadi sama itu terus terang. Pada waktu walaupun Soeharto dengan kepemimpinan ada kelahiran Insinyur Sutami, ada yang kemudian si Rudini, ada si Rudini, ada semua tipe-tipe Yusuf gitu. Nah sekarang juga kita harapkan begitu. Sekarang kita harapkan ada tokoh-tokoh yang dia setelah sekarang terus terang aja yang kita bisa catat bangganya 2 orang ini baru. Satu Purbaya, kedua sih itu Amran. Sisanya belum ada, Bang. Lainnya nggak ada. Amran, wah itu teladan itu, panutan itu. Contoh itu, internal pun betul-betul ini. Nggak ada cerita itu. Bagaimana yang lain? Kementerian Perindustrian. Bagaimana Badan Pertanahan, bagaimana kementerian-kementerian yang lain itu, bagaimana mereka melakukan pembersihan, dan kemudian Sapri jadi contoh. Siapa jadi contoh, gitu loh. Ini kesempatan. 4 tahun masih lama nggak sih, Bang? Kan sudah sebentar lagi tuh, Bang. Bisa nggak jadi teladan dalam kurun waktu 4 tahun dengan kerusakan yang hari ini Abang lihat di berbagai macam sektor? Ya dimaksimalkan lah, saya pikir kalau diupayakan dengan niat baik, saya pikir pasti akan ada hasilnya gitu loh. Artinya siapa itu Menteri Keuangan yang pernah saya bilang dulu? Mari Muhammad, Sutami, ya pada zamannya. Kemudian Gandhi, Ketua BPK pada zamannya. Orang-orang yang bersih, ada Ali Said, yang dia jadi dari mulai Jaksa Agung sampai Ketua Mahkamah Agung. Ada orang legendaris gitu loh. Nah kenapa sekarang nggak bisa dicetak yang legendaris? Berlomba-lomba lah menteri ini supaya tidak terulang seperti Morowali. Berlomba-lomba gitu. Tapi kalau mau pakeu, kemudian ada yang kemudian ditakuti, ada kemudian disegani, ada menjaga keseimbangan, ya hancur. Dengan dalih investasi ya? Iya, hancur. Iya. Kan belakangan juga Opung Luhut pernah mengatakan tuh, saya bertanggung jawab, saya menjamin bahwa Morowali ini nggak ada yang ilegal ya. Apa? Kata Pak Luhut, Bang. Saya pikir ya sederhana aja itu yang saya katakan tadi. Kalaulah nanti turun dari Kementerian Imigrasi, turun daripada Bea Cukai, ya kan, lakukan investigasi kembali. Buka file dulu, Bais. Ada nggak cerita Morowali? Intel strategis, ada nggak? Sejauh nggak mana monitor? Asisten Intel ada di Kodam. Iya. Asisten Intel, pasti Intel ada di Kodim. Iya. Polda juga. Baru bisa jawab itu Luhut tadi. Baru benar itu gitu loh. Artinya kerjakannya dulu gitu, baru nanti nemu jawabannya ya. Baru lihat. Jangan. Ternyata nggak ada orang asing. Nggak ada bohong itu gitu. Ini lugu-lugu aja pesawatnya ini. Nggak ada bawa ini. Ekspor nikelnya juga itu baru. Oh benar dia. Oh benar ini. Tapi kalau begini-begini ya omong kosong gitu loh. Hanya pakeu aja, keseganan aja. Udahlah, nggak usah kita bikin repot lah. Dia kan dekat sekali sama presiden.
dia berwibawa, dia ini. Udah kacau, negara ini kacau. Gitu loh. Yang Pak Safri berani bang Apanya? untuk kan ini udah ibaratnya udah dijamin sama Pak Luhut. Lo artinya maksud aku Sapri ini sudah membuat satu starting yang bagus. Lanjutkanlah itu. Abang ini mengatakan bahwa Pak Safri harus bertanggung jawab dengan kalimat di awalnya itu. Satu, bukan saja bertanggung jawab, dia tidak bisa berhenti lagi sekarang. Gitu loh. Dia tidak bisa berhenti lagi. Itu sama dengan omongan si Prabowo, jenderal-jenderal, ya kan, yang ikut di pertambangan, jenderal yang ini, jenderal yang ini. Kita kan pengen dengar ada jenderal-jenderal teladan. Ya. Sekarang ada jenderal kita seperti Rudi nih. Sekarang jenderal kita ada seperti M. Yusuf. Ada jenderal kita, siapa yang nggak bangga? Iya. Gitu loh, jadi jangan terbalik-balik. Iya. Itu baru kepemimpinan militer ala Prabowo. Iya, jangan-jangan Pak Prabowo belum baca bukunya sendiri. Iya. Kalau akhirnya Loh, ini maksud aku. Iya. Kita apa kan dulu logikanya gitu loh. Iya. Setidaknya bang, kalau saya data itu bang, jadi bukan hanya Morowali ternyata bang, bandara khusus ya. Iya. Untuk kaitannya dengan industri. Masih ada 4 lagi yang Masih lain. ada 4 lagi bang, ada di Kalimantan, ada pertama Freeport, itu memang untuk ngangkut orang-orang yang Iya. ke Freeport kan. Yang kedua ada bandara khusus PT Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan. Ada bandara khusus PT Kaltim Prima Cool di Sangatta, Kalimantan Timur. Ada bandara khusus PT Berau Cool, Berau, Kalimantan Timur. Baru ada Morowali. Artinya Morowali ini bukan hanya jadi satu-satunya bandara khusus yang ada di Indonesia bang. Ada 4 lainnya. Betul. Ada 5 semuanya. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Ini kan pemicu yang dibikin Sapri. Iya. Sekarang dijabarkan dong, diterjemahkan. Kena yang 4 ini juga. Periksa dong. Benar nggak ada lintas manusia datang? Yang sekarang yang di Sulawesi apa tadi? Sulawesi Tengah. Sulawesi bukan Sulawesi Tengah. Kaltim, Ya, Sulawesi yang Selatan, di Papua, Kaltim, ya. Sangatta. Ada nggak? Di situ otoritas bea cukainya gimana? Otoritas apanya gimana? Apanya gimana? Ini contoh gitu loh. Kalau toh idem dito sama dengan yang di Morowali, udah hancur ini Republik. Nggak ada harga ini kita. Yang jadi patokannya adalah tadi berarti di awal bang, abang mengatakan bahwa yang resmi saja bisa bermain gitu. Iya. Apalagi yang khusus-khusus ini. Wah, lebih gila lagi. Orang yang resmi aja di Tanjung Priok bisa masih dimainkan. Iya kan? Apalagi yang tak ada bea cukainya. Waduh, itu betul-betul bukan lagi apa itu, sorga itu. Untuk para penyeludup sorga. Mereka bawa berapa kontainer di pesawatnya itu gak ada pemeriksaan. Maka itu apa yang terjadi di Ampat ini bagaimana dengan Morowali? Ada nggak serupa nggak? Investigasi tim turun sekarang. Iya dong. Tidak cukup dengan bantahan-bantahan. Nggak ada itu semua. Itu apa itu omong kosong. Sekarang udah nggak dipercaya lagi lah omongan-omongan. Fakta sekarang. Harus langsung dieksekusi. Iya, dieksekusi fakta. Iya. Jadi saya pikir juga tidak enak Safri tidur kalau dia tahu tidak ditindaklanjuti apa prestasi dia di Morowali. Bagaimana Safri mau enak tidur? Masih gentayangan di 4 pelabuhan ini. Bagaimana mau tidur dia nggak punya data. Memang betul ada rumor, ada mengatakan sekian ribu orang. Apa itu? Akurasinya, ya kan? Memang sekian banyak nikel yang diapakan, mana itunya? Ini betul-betul tantangan buat Safri. Iya, dia hanya untuk show atau konkret atau punya wibawa atau juga dia menyelamatkan Republik. Tergantung dia. Iya. Kelasnya gitu. Iya. Kan kemarin-kemarin juga sempat ini bang ya, ada kejaksaan dijaga oleh tentara gitu kan untuk mengamankan sesuatu gitu-gitu kan. Iya. Kita harapkan kan yang kayak gini-gini juga harus ada penjagaan gitu loh bang. Loh iya. Ini kan yang menjadi pertanyaanku sekarang kan asisten Intel Kodam yang membawai Morowali cerita apa? Bagian reserse kriminal Polda cerita apa? Iya. Gitu loh. Apa dia daerah yang nggak tertutup yang selama ini nggak perlu disentuh?
Bea cukainya itu bikin apa? Bea cukai yang dari Palu, bea cukai dari Makassar yang mengkontrol Marwali. Katakanlah mungkin kepala kantor atau kepala seksi. Iya. Ya. Apa laporannya? Sekarang kerja keras bea cukai. Kirim dulu ke 5 ini. Investigasi dulu semua ini. Termasuk ini himbauan untuk Pak Purbaya ya. Iya, coba yang 5 ini. Gitu loh. Nah di situ baru ada harga Sapri. Iya. Iya dong, dia betul-betul orang hormat sama dia, segan sama dia. Wah, benar juga ini Sapri, benar juga ini Menhan. Kira-kira di bawah presiden yang punya pasukan adalah Pak Safri Bang ya? Oh iya, ya dia yang bisa menggerakkan itu satu. Dan buat Safri juga tidak mudah. Baik Prabowo sendiri ngaku ke saya, dan dia juga ada waktu kita ngobrol dia bagaimana markup di Menhan. Nah ini sekarang tidak ada markup bersih setelah Safri. Nah cerita ini kan belum kita dengar. Iya. Wah itu brilian sekali itu. Betul-betul masterpiece itu. Ternyata tidak ada markup. Padahal waktu itu Prabowo bilang ke saya, Bang, bukan 200% aja, 300 pun ada. Iya. Ini gimana sekarang? Iya. Sekarang udah Sapri udah bisa klaim nggak? Iya. Bersih sudah, tidak ada markup. Wah. Jadi Pak Safri harus sadar bahwa dirinya ditunjuk oleh Menhan, maksudnya ditunjuk jadi Menhan hari ini oleh Pak Prabowo. Ini kan untuk mengklirin PR-PR yang dulu pernah dikerjakan Pak Prabowo. Iya, betul. Bukan tanpa sebab gitu maksudnya Bang. Iya, betul. Iya. Pak Prabowo percaya betul ke orang dekatnya lah kira-kira gitu kan. Iya, benar. Iya. Kayak ini Bang, kayak misalkan ada sabu apa itu kan selundupan kemarin baru di show-showin tuh sama Pak Prabowo, itu kan banyak banget tuh Bang. Apa ya? Ini selundupan sabu, selundupan ganja, itu luar biasa. Saya tuh berpikir bahwa negara kita tuh kayak gimana Bang ya? Kok mudah banget untuk dikorek-korek, mudah banget untuk akhirnya diselundupin gitu loh Bang. Nggak ada wibawa, nggak ada yang ditakuti, bisa semua disuap gitu loh. Jadi kalau cukong-cukong ini, kongko-kongko mereka, ya ini siapa punya, ya kau kan dekat ke sini, kau dong yang ini, kau yang approach, ya udah gugur langsung, bisa langsung dijengkal, bisa langsung, nggak ada kemudian menjadi bahan pembicaraan disegani, wah ditakuti, hati-hati, nggak bisa disuap itu. Ini yang kita mau banyak cerita tentang ini. Ini zaman kepemimpinannya si Prabowo lahir lagi tokoh-tokoh yang begini. Harapan kita. Jadi bukan dia aja bersihkan korupsi. Operator-operator dia, tim dia melakukan gitu nggak? Apa mereka menyalahgunakan kekuasaan? Itu nggak mudah loh buat Prabowo. Orang-orang dekat dia itu tanpa sadar bisa melakukan menyalahgunakan kekuasaan, bisa saja dengan mudah. Iya. Mereka bisa mencampuri pengadilan, mereka bisa mencampuri kepolisian, mereka bisa intervensi kejaksaan. Nggak gampang. Dan yang harus minimal sadar bukan hanya TNI Bang yang jaga kedaulatan, tapi juga polisi Bang ya. Iya. Karena di sana ada Polres, ada Polda kan di daerah Morowali kan. Iya. Mumpung hari ini lagi reformasi Polri maksudnya Bang. Iya. Tapi diskusi di publik tuh masih terhadap tentang reformasi Polri Bang ya, itu masih di tataran ini Bang, masih tataran ini ganti Kapolri, nggak ganti Kapolri gitu. Tapi nggak substansial yang seperti Abang sampaikan bahwa sebenarnya perubahan besar yang harus dilakukan oleh Polri, TNI atau apapun tuh berkaitan dengan kulturalnya gitu. Bukan soal kultural, sama satunya sikap dan apa perbuatan untuk apa itu sumpah-sumpah Tribrata, sumpah prajurit dan sebagainya itu. Dalam operasionalnya gimana? Gitu loh. Kita nggak bosan-bosannya mengingatkan. Harus ada satu tindakan yang konkret, yang nyata. Harus ada keteladanan. Dan yang paling utama ada budaya malu. Selama budaya malu ini tidak ada, muka tembok, tidak ada harga diri, kok mau jadi apa negara ini? Ada berlomba-lomba mewah, berlomba-lomba menunjukkan ininya, kekayaannya. Iya. Berlomba-lomba, mau jadi apa? Iya. Iya rapuh lah gitu loh.
Boleh aja kau teriak, boleh aja kau sini. Alah, aku kan tahu kau. Gitu. Praktik itu masih terjadi, Bang? Pasti masih, kalau saya lihat masih terjadi. Maka itu kita butuh yang saya bilang tadi ada, walaupun rezim Soeharto begitu keras, dia yang dianggap korup dan segala macam, masih ada lahir. Siapa tadi Menteri Keuangan tuh sih? Mari Muhammad. Masih ada Mari Muhammad, masih ada Gandhi, Masih ada Hugo. masih ada zaman Emil Salim dulu, masih ada Jenderal Yusuf gitu loh. Nah sekarang cerita siapa ya calon legenda kita cerita Prabowo ini. Udah muncul lah, ada Sapri. Bertahan kan nih Sapri ini, gitu loh. Siapa lagi contoh kita nanti? Ada Amran. Udah ini, ada Purbaya. Gitu. Harapan kita kan banyak ini yang menjadi contoh-contoh teladan ini, gitu loh. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya terkejut kemarin, Bang, ngelihat Pak Prabowo sambutan ya di yang di show semua sabu itu kan. Beliau kan mengatakan tuh soal titip-titip di kepolisian, Bang. Iya. Tanya aja Pak Sigit tuh, saya pernah nitip nggak, kata Pak Sigit kan. Tapi ada lah paling 1-2 orang lah itu motor orang yang ngawal saya titipkan aja untuk dimasukkan ke Akpol gitu. Yang bikin saya terkejut lagi, Bang, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ya silahkan nitip-nitip ibu bapak, menteri, jenderal-jenderal, ya tapi jangan banyak-banyak, 1-2 orang gitu. Satu sisi saya berpikir bahwa kok seakan Pak Prabowo tidak mengerti sebenarnya akar masalah yang terjadi di kepolisian ya. Bahwa titip-titip ini bahaya banget gitu. Iya betul. Bayangkan saja, Bang, misalkan satu kali Akpol ada 600 orang lah. Ya kan, DPR nitip 1 orang 1, ada 580 DPR, Bang. Semua nitip misalkan, adalah belum menteri. Iya memang terus terang ke depan Prabowo juga sudah mulai harus hati-hati. Banyak omongan-omongan dia di masa lalu yang perlu dikoreksi. Sama dulu dia kan viral itu. Kau mau jadi bupati, mau jadi gubernur, uang kau berapa? Aku nggak tanya apa pendidikanmu, aku nggak apa. Iya, kemampuan sebagainya. Dia kan pernah ngomong itu. Iya. Nah sekarang jangan diulangi lagi titip-titip apa ini. Jangan, nggak ada, langsung tuntas, tidak ada titip-titipan. Saya pun tidak boleh titip-titipan. Mau bekas paswal aku kayak apa. Begitu. Di situ baru ada nilai. Iya. Tapi Abang sepakat kan bahwa titip-titipan ini yang merusak Polri? Loh iya dong. Merusak. Dan kemudian itu yang saya katakan tadi. Kenapa nggak berani ngomong benar yang dikatakan Profesor Kiki. Umumkan. Kasih tahu. Saya dititipin oleh anggota DPR. Oh, Polri harus ngomong gitu juga? Iya dong. Jadi jangan ada fitnah. Saya dititipin ini, saya dititipin ini. Saya tidak mau terjepit. Nanti kalau enggak saya penuhi, malah di ini. Nah ini yang sekarang terus terang tugas berat pada Prabowo untuk mengembangbiakkan satu karakter sifat yang betul-betul kepemimpinan negara yang betul-betul besar berwibawa. Gitu loh. Dari rangkaian buku dia kepemimpinan militer, itu kan soalnya yang ditunjukkan itu kan soal moralitas, sama dengan Mung. Pagi-pagi dia nyapu dulu. Jenderal Mung. Iya, dia nyapu dulu, dia bersihin rumah, baru kemudian istri anaknya nggak boleh naik mobil kantor, biar naik beca. Iya. Dia ngepel dulu ini. Itu moralitasnya bukan main itu. Dan itu nggak menurunkan harga diri beliau sebagai jenderal ya? Iya. Nah ini yang sekarang sejauh mana bisa dikembangkan yang beginian gitu loh. Kalau saran saya sama Prabowo jangan lagi kompromi. Jangan lagi, kalau aku kan nggak pernah titip, tapi kemudian ini nggak pakai excuse lagi, jangan. Betul-betul nol, titik. Udah gitu, yang lalu sudah lewat gitu loh. Iya. Kita nggak pernah menerapkan merit system, Bang ya. Kalau Iya, gitu satu. Dan kemudian juga orang-orang sekitar dia. Orang-orang sekitar ini juga kreatif juga ini. Bukan nggak punya akal ini, bagaimana menggait, bagaimana mengapa keuntungan. Ya. Ada tuh Bang gitu Loh, Bang. ya artinya itu udah sifat lah itu, udah karakter itu, udah apa dari kebiasaan itu. Iya. Nah dia harus waspadai juga. Harus cermat juga dia Prabowo. Gitu loh. Ya sama itu sekarang sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini. Setelah Sapri
what next? Setelah Sapri membuka satu starting yang bagus, bagaimana backup Prabowo? Iya. Wah, itu indikasinya apa? Gitu loh. Itu yang paling apa? Apalagi starting ini dimulai teman akrab dia, Sapri Samsudin. Ini menurut abang tanda-tanda perintah dari Pak Prabowo atau memang Pak Safri aja yang kreatif, Bang? Saya pikir udah mereka dua saling ngerti lah. Artinya mereka dua kan saling ini juga, Sapri dengan Prabowo. Artinya kau melangkah kemana gua udah ngerti lah. Kalau kau bikin gini aku udah tahu lah. Iya, Jadi satu tarikan nafas lah iya, ya. di antara Iya, mereka iya. ini. Iya. Nah cuma maksud aku nilainya akan tetap tinggi, ada penjabaran dari tindakan itu. Kalau dikatakan anomali, mana itu? Kalau dikatakan ini apa itu? Perbaikannya gimana itu gitu loh. Kalau enggak lip service, gitu loh. Hanya show off, showbiz aja gitu loh. Kan? Ini dramatis loh ini yang dibuka si Safri ini. Betul-betul skandal ini. Gak bisa dianggap remeh ini. Cermin wibawa daripada satu negara yang berdaulat gitu loh. Apalagi dipimpin Prabowo. Di depan mata dia ini terjadi. Iya. Iya kan? Saya ngebayangin ada daftar nama yang dibuat oleh Pak Safri ya kan, bahwa nama-nama ini terlibat, jenderal ini Udah, terlibat. iya. Dan itu berat buat Prabowo. Berat. Gak mudah. Kan mungkin aja di nama-nama yang membackingnya adalah kawan-kawan Pak Prabowo, Bang ya. Abang yakin Pak Prabowo mau menindak, Bang? Loh, paling tidak dia berubah sikap sekarang menjadi sikap yang lebih saklek. Lebih dia sekarang tidak mau lagi cawe-cawe atau tidak mau lagi kompromi. Itu aja sudah banyak gunanya. Gitu, sudah banyak gunanya. Dan kemudian beberapa teman-teman dekat dia sudah tahu Prabowo tidak mau ini, Prabowo tidak suka ini. Mari kita jaga Prabowo. Itu harus. Kalau enggak, mari kita jorokin Prabowo. Atau mari kita apa ini soal pilihan gitu loh. Kita berharap mereka bangga, senang Prabowo berbuat satu tindakan-tindakan yang spektakuler. Ya sama dengan dia backup Sapri ini. Ini spektakuler. Dia backup ini pembersihan di dalam ini. Iya. Gitu loh. Tidak berhenti di situ aja, berhenti pembersihan ke dalam. Periksa itu imigrasi. Periksa itu apa? Bea cukai. Periksa itu apanya. Kemudian juga perhubungan. Mana laporan-laporan daripada perhubungan udara mengenai jumlah penumpang, jumlah penduduk, mana itu. Ini banyak yang diusut ini gitu loh. Dan itu seharusnya terikot semua, Bang ya. Oh iya. Logika aku sekarang di Merdeka Barat itu, di kantornya si Safri, siang malam sekarang orang kerja. Bayanganku. Oh. Iya dong. Tapi jangan sampai cuma jadi bayang-bayang abang doang ya. Gak banyak pemangku kok lagi kerja keras ini sekarang semua. Konsinyering. Iya. Wah lagi ini. Mungkin sebagian jenderal deg gitu kan, Bang. Kalau ini dibongkar saya kena ini ya kan? Iya. Kan ini konon katanya dimulai di zaman Pak SBY. Lalu kemudian beroperasi di zaman Pak Jokowi lah itu 10 tahun. Lalu kemudian kita punya cerita ya tadi yang abang selalu sampaikan, 50-100 orang tiap hari orang Cina itu bebas datang ke situ tanpa akhirnya ada pemeriksaan apakah dia punya paspor, apakah dia hanya kunjungan. Kan itu butuh kejelasan gitu. Satu sisi kita melihat lapangan kerja untuk anak-anak muda kita sampai puluhan juta di Cikarang ngantri, ada yang meninggal bahkan untuk mendapatkan kerja. Wah ini kayak sedih saya, Bang. Iya. Ngelihat negara sebesar ini. Nah itu yang kata saya menanggapi apa yang kau sampaikan itu. Sekarang menjadi barometer, sekarang menjadi titik awal, sekarang menjadi satu nilai kepercayaan, masih terbina apa tidak. Kalau ini semua dirombak, dibongkar sama Prabowo, sama Safri. Gitu loh. Terjawablah masalah tenaga kerja tadi. Terjawablah kemudian. Itu yang saya bilang tadi, apa sih laporan Kodim? Apa sih laporan Polda?
Polres mau ngomongin apa? Apa ini? Jangan-jangan lebih banyak lagi yang menjijikkan, atau jangan-jangan banyak lagi yang menakutkan yang terjadi. Kita nggak tahu. Ya, bukan hanya sekedar warga asing datang ke situ. Kita nggak tahu. Gitu. Ini kedaulatan kita diinjak-injak, kedaulatan negara kita nggak dihargai, kedaulatan kita nggak dijaga, skandal. Gitu loh. Kalau aku di Mabes Polri, gue tanya ini mana Kapolda dulu. Kau waktu tahun sekian kau jadi Kapolda di mana? Dan res itu mana ini ya? Kodim juga, asisten Kodim, asisten Intel, asisten Kodam, apa ini? Kenapa bisa begini? Oh, dahsyat. Dan gak kurang-kurang kekuatan dan kecanggihan Baintel kita, Iya dong, kan, iya Bais dong. kita, BIN kita. Iya. Mereka punya kemampuan, bahkan katanya ada alat sadap suara gitu loh Bang. Iya. Masa untuk menangani hal ini? Itu di sinilah diuji bagaimana leadership wibawa kesah wibawa daripada Prabowo sebagai pemimpin gitu loh. Kita udah tahu banyak belajar versi kepemimpinan Soeharto dengan sistem kliknya, dengan oligarkinya, taipan-taipannya, ya kan? Kita kan mau dengan kepemimpinan dia satu hal kepemimpinan yang baru, bukan pengulangan, gitu loh. Apa yang muncul cukong-cukong itu kan zaman Soeharto juga sudah ada, gitu. Bukan cerita baru lagi, gitu loh. Mengenai koneksitas, ya kan? Itu bukan baru lagi orang-orang yang kemudian merasa dekat dengan Prabowo dan berkuasa dan bisa sewenang-wenang. Kalau itu dibiarkan, itu betul-betul menjadi apa buat Prabowo? Menjadi apa tuh yang menggerogoti itu, membusukkan itu. Oke, kalau dibiarin, jadi buat Prabowo sendiri ini 1 tahun nih kepemimpinan dia ini, gitu loh. Dari sini terus terang koreksi buat Syafri Samsudin, seringlah kau ke daerah. Lihatlah Yusuf dulu. 20-30 kali setiap tahun dia ke daerah. Aku ikut dia naik Hercules, berapa kali kami naik Hercules. Dan kita di udara baru tahu kemana. Kita nggak tahu naik Hercules itu nggak tahu kemana. Baru kemudian tanya krunya pada ini terbang kemana nih? Oh ke Aceh, oh ini terbang kemana nih? Ke Papua. Di udara kita baru tahu. Di situ baru mabok pangdamnya. Iya. Terkejut-kejut tuh ya. Terkejut itu. Bayangin tuh. Artinya udah ada referensi. Bukan ngarang-ngarang. Orang yang bersih. Nggak ada dia main golf. Nggak ada dia main-main apa. Liburan-liburan ke Singapura, liburan ke Tokyo, liburan ke mana. Nggak ada. Prabowo sendiri ngakui mobil dia kayak apa busukan. Mobil dia yang ini gitu loh. Iya. Banyak contoh sebenarnya, banyak suri teladan. Nah kenapa ini nggak di? Tapi abang kan sadar kan bang bahwa yang abang sampaikan selama ini itu dan pada realitanya pejabat kita itu nggak pernah punya budaya malu gitu bang, langka itu bang. Ya kalau saya tetap tidak bosan-bosannya kita ini kan, tetap tidak bosan-bosan. Saya kewajiban lah. Saya terus terang aja, apapun hebatnya reformasi ini sekarang, reformasi Polri, diperas intinya itu soal itu budaya malu. Kalau itu tidak dominan budaya malu, nggak ada cerita reformasi Polri ini. Ngomong kosong. Ya sama dengan si Hugeng, dia datang ke rumahnya, kulkas dibuangnya ke jalan, dia malu. Waktu Kapolri dikasih dia ini, dia malu gitu loh. Ini nggak senang dikasih, malah ditawar lagi merek jamnya. Jangan yang inilah, yang itulah, ngeri. Iya. Loh ada contoh, terkecuali kita ala berilusi lah kau Panda. Di mana ada itu? Aduh mimpi mana ya, angan-angan mulai itu. Ntar dulu. Mari Muhammad lihat.
Menteri Keuangan, si ini lihat Emil Salim, siapa lihat Ali Said, Jenderal Yusuf, Rudini, banyak. Bukan nggak kaya kita contoh. Saya takutnya abang nggak sadar bahwa yang abang sampaikan itu adalah hal yang utopis gitu bang. Utopis. Iya. Lo ada kenyataan kok, ada disadikin. Iya. Nyata. Hari ini kan bang. Oh hari ini, di hari ini. Iya. Ya janganlah. Ya janganlah. Ya gimana abang ngomongin Hugeng berkali-kali justru abang ditegur kan istilahnya gitu loh. Iya. Jadi kayak yang abang sampaikan takutnya menurut orang lain itu utopis bang. Oh iya pokoknya apapun ceritanya. kita ini aku nggak tahu lah pokoknya mau utopis kayak mau ini kayak. Ya kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara, sebagai ini ya mau nggak mau harus mau dibilang utopis, ada mimpi kau panda, nggak akan ada itu, nggak mungkin itu, nggak mematahkan semangat saya gitu loh. Ada contoh-contoh konkret yang ini. Sama dengan Sapri waktu ngomong itu, aku terus langsung ingat Jenderal Yusuf. Iya. Tapi masih kurang. Ini baru sekali dia yang spektakuler. Yusuf 1 tahun itu ada 12 peristiwa spektakuler. Gitu loh. Iya. Dia datang tiba-tiba, dia periksa asrama, dia lihat ini AC yang nggak benar dibongkar. Iya. Bahkan pakai sepatu aja dia cek anak buahnya. Sepatu bang? Sepatu yang itu ketahuan si Kasenda itu pakai sepatu beli. Kenapa tidak kau pakai sepatu pembagian? Keras pak, pakai kapas. Katanya kan, aku juga pakai kapas. Katanya kan, loh ini story, the true story. Iya. Bukan dongeng, bukan imajinasi, enggak. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu kekuatan moral begitu kita bantu, kita sokong. Orang-orang kayak Yusuf dan Hugeng ini hanya lahir 1000 tahun kemudian bang, masalahnya bang. Enggak lah. Nah itu sekarang tantangan buat Prabowo. Mampu nggak dia melahirkan itu? Mampu dia membuka ruang itu? Mampu dia mensupport yang begitu? Mampu dia memberikan kesempatan orang-orang yang berkembang kariernya. Tapi kalau orang-orang cucunguk yang di sekitar dia udah mulai memikirkan fasilitas-fasilitas yang make money, mencetak uang, hancur dia Prabowo. Hancur dia. Dan itu harus sadari oleh Pak Prabowo ya? Prabowo harus sadar. Yang menyalahgunakan dia, yang manis-manis, yang mengapakan bahaya. Memang kekuasaan tuh legit bang ya? Oh, lo iya dong, bisa cetak, lo kekuasaan tuh cetak uang. Batu aja berduit. Itu zaman Soeharto itu. Betul, dan itu sudah jadi budaya. Dan konon katanya bang, ini saya nggak tahu sih apakah true story atau enggak. Ketika bahkan foto dengan Presiden Prabowo saja atau dengan presiden dengan penguasa katanya bisa dijual katanya bang. Oh iya dong. Bisa menghasilkan katanya. Kalau kau lihat rumah-rumah kebetulan beberapa orang oligarki cukong yang aku kenal, di kamar tamunya kan foto dia bersama presiden. Oh ya? Iya dong, fotonya dipajangin dong di ruang tamu. Itu punya nilai jual bang? Lo iya bukan nilai jual aja, artinya bukan soal nilai jual aja, identitas gitu loh. Iya. Gua ini friend sama presiden. Iya. Gua dekat dengan jenderal ini, jenderal itu gitu loh. Itu bagian budaya lah itu. Bagian budaya lah itu. Iya. Itu akhirnya bisa terjadi bergening apa sebagainya di situ tuh ya. Iya. Oh. Dan memang tidak begitu populer, tidak begitu tidak disukai, tetapi berguna buat negara. Itu kan masalahnya kan di situ. Tidak begitu disukai. Mari Muhammad nggak begitu disukai, ya kan? Nggak populer juga bang? Ya tapi dari mulut ke mulut sama kayak siapa ini, kayak Purbaya. Ya sama dengan si Amran ini. Mungkin aneh sendiri mereka pada waktu, apalagi zaman Soeharto. Yang korupsinya gitu. Ada muncul orang-orang seperti mereka itu. Nah kenapa nggak bisa? Di sini barometer melihat kepemimpinannya Prabowo. Lahir nggak? Banyak nggak pembantu-pembantu dia, pemimpin-pemimpin dia yang punya karakter seperti Yusuf, seperti Rudini, seperti ini. Ada nggak itu? Oh sekarang udah muncul ada 2 orang.
Ya kan? Masih ada lagi nggak gitu loh. Itu sudah menjawab kekhawatiran dia. Sehingga kelak akan menjadi cerita di anak cucu kita kelak, Iya, Bang, ya, iya, gitu iya, ya. iya, Oh, dulu iya. zaman Pak Prabowo tuh ada tuh keberhasilannya ini itu ya. Iya. Jangan sampai 5 tahun mengalir begitu aja, Bang, ya. Betul. Saya khawatir kalau nggak waspada dia, kalau nggak dia koreksi gitu. Itu salah satu contoh tindakan daripada Sapri di Morowali ini. Dia harus kontrol dan dia harus Prabowo harus lihat tindak lanjutnya apa, penjabarannya kayak apa, dampaknya apa. Ini spektakuler gitu loh. Itu harus dilakukan Prabowo, bukan oleh Sapri. Prabowo harus lihat yang udah dikerjakan Sapri ini gimana. Udah ditindaklanjuti nggak? Udah apa nih gimana? Coba buka dulu imigrasi. Gimana cerita imigrasi? Coba bea cukai, bagaimana cerita bea cukai? Bagaimana ini Prabowo? Coba mana perhubungan udara dari Makassar? Daftar pesawat-pesawat yang terbang itu mana? Udah ada satu tim yang ini. Iya, mumpung hari ini Pak Prabowo adalah orang dari ratusan juta yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin ini, Bang. Iya. Dan kebetulan ini teman-temannya. Sapri ini temannya. Iya. SAS-nya gitu loh. Iya. Bang Panda, terima kasih banyak, Ya, Bang, iya. atas waktu dan kesempatannya. Oke, teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.